Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudariku, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi orang Kristen yang kuat. Menjadi orang Kristen yang kuat. Orang yang memiliki sikap mental yang positif dan optimis dapat melihat mutiara yang tersembunyi di balik setiap masalah dan mampu melihat sisi positif dari suatu masalah, akan membentuk kita menjadi orang Kristen yang kuat. Bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang kuat sehingga kita bisa menjadi berkat dan pastinya dapat menolong orang-orang lain yang lemah, saudaraku? Kita akan belajar firman Tuhan. Yang pertama, saudara, menjadi orang Kristen yang kuat adalah hiduplah dengan semangat yang tinggi, antusias dan optimis. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Semangat kita tidak boleh kendor, apalagi patah semangat. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus tetap bersemangat apapun yang terjadi. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat, saudara. Hidup memang diwarnai oleh macam-macam masalah, tetapi orang yang bersemangat, antusias, optimis, memiliki kekuatan untuk menghadapi segala jenis rintangan, masalah yang ada di hadapannya. Semangat dan antusias yang tinggi akan membuat kita berhasil melalui masa-masa yang sulit. Seperti saat menghadapi masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, COVID-19, masalah dalam keluarga, masalah dalam pelayanan, masalah dalam kehidupan, saudara, yang seringkali banyak sekali. Dan Yesaya 40 ayat 9 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita yang lelah dan mendambahkan semangat saudara, kepada yang tiada berdaya. Dan yang tidak boleh kita lupakan supaya kita terus bersemangat, kita harus memohon kepada Tuhan kekuatan yang baru dan semangat yang baru, saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat? Yakin pasti ada jalan keluar bagi setiap masalah kita. Yesaya 26 ayat 3 dan 4 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, saudara. Masalah menantang kita untuk meluangkan waktu supaya kita boleh bijaksana dalam menyelesaikannya. Masalah tidak hanya melatih iman, saudara, dan kasih kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat, tetapi juga merupakan peluang, saudara, untuk menguji kebenaran janji-janji Tuhan. Hadapi setiap masalah hidup dengan tenang dan teguh, karena Tuhan menjagai dengan damai sejahtera orang yang hatinya teguh di dalam Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat? Tanamkan di hati bahwa kesusahan sehari hanya untuk sehari, saudara. Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok atau hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, saudara. Sesungguhnya kita sudah tahu bahwa hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tetapi seringkali kita terjebak, saudara, di dalam pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran apa yang sudah terjadi kemarin, yang dulu-dulu, maupun yang belum terjadi di hari-hari depan, saudara. Jangan terjebak, saudara. Setiap problema atau masalah ada masa berlakunya, saudara. Jadi hiduplah untuk hari ini, bukan untuk hari kemarin, saudara, yang sudah lalu, dan hari esok yang belum kita jalani, saudara. Singkirkan setiap kekhawatiran kita dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, berpegang kepada firman-Nya yang berkata kekhawatiran tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Matius 6 ayat 27 sebagai peringatan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oh, saudara, tidak ada. Saudara, sehasta itu ukuran panjang 45 cm, kurang lebih 1 jengkal. Kita tidak akan tambah umur, saudara, kalau kita khawatir. Dan yang keempat, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat? Jagalah hati kita supaya tidak fokus kepada besarnya masalah.
tetapi berfokuslah kepada besarnya kuasa Allah, besarnya kuasa Tuhan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita supaya tetap fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, saudara, sehingga hati kita menjadi lemah karena terpengaruh oleh godaan dan tekanan hidup serta masalah yang datang bertubi-tubi yang belum tentu, saudaraku. Dengan demikian kita menjadi kuat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia atau Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah janji Tuhan, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Bagaimana Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar saat kita dicobai, sehingga kita dapat menanggungnya, saudara. Karena itu, janganlah fokus kepada besarnya masalah, tapi berfokuslah kepada besarnya kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita saat kita menghadapi masalah, saat kita mengalami kesusahan hidup, pencobaan-pencobaan, tekanan apapun juga, saudara. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, kita adalah orang Kristen yang kuat. Dan Roma 8 ayat 31 firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, saudara? Jawabannya tidak ada. Tidak ada, saudara. Bila Allah di pihak kita, saudara, siapa lawan kita? Tidak ada. Inilah janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat? Kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Jangan lihat besarnya masalah, saudara. Lihatlah besarnya kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Karena itu, bersungguh-sungguhlah, saudara, ikut Tuhan. Tinggalkan dosa, tinggalkan kekhawatiran, saudara. Kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Termasuk masalah hidup, problema hidup, tekanan hidup, apapun juga. Serahkan dirimu pada Tuhan dan engkau akan menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami bersama dengan Engkau, kami bisa menjadi orang Kristen yang kuat, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang melihat, mendengar Morning Spirit ini. Tuhanlah yang menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang Kristen yang kuat. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudariku diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.